Halo teman-teman, Benny Krispiantoro di sini dan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal untuk SKB CPNS 2020 Formasi Guru Bahasa Inggris. Di soal tes SKB ini, yang kita akan pelajari adalah soal tes bahasa Inggris, khususnya structure dan written expression. Kita lihat di soal pertama, there are many good people in the world, bla bla bla, you can trust to be a member of a parliament. Kita lihat di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama adalah of which, whose, whom, and which. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus memperhatikan yang pertama adalah di manakah letak subjek di kalimat tersebut. Soal nomor 1 ini, jawabannya adalah C, whom. Teman-teman ingin tahu kenapa jawabannya C, whom? Pembahasannya adalah, soal ini berkaitan dengan adjective clause. Di dalam adjective clause, rumus yang sering digunakan adalah ketika objek yang diterangkan itu manusia, maka relative pronoun yang digunakan adalah who dan diikuti kata kerja. Ingat, teman-teman, bahwa ketika objek yang diterangkan adalah manusia, maka relative pronoun yang digunakan adalah who dan selalu diikuti kata kerja. Bisa kata kerja verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa verb ing, tergantung pada tenses yang digunakan dalam kalimat tersebut. Yang kedua, ketika objek yang diterangkan adalah manusia, maka relative pronoun yang digunakan juga adalah whom. Ini berlaku ketika di sebuah kalimat itu ada objek manusia, ya, maka kata yang mengikuti relative pronoun whom juga manusia atau sebuah subjek. Jadi bukan sebuah kata kerja. Gitu ya teman-teman. Perlu diingat, ketika objek yang diterangkan itu manusia dan relative pronoun-nya menggunakan who, harus selalu diikuti sebuah kata kerja. Sementara ketika manusia diterangkan dari sebuah objek, maka relative pronoun yang digunakan adalah whom dan harus diikuti oleh sebuah subjek atau manusia, bukan benda. Berikutnya, objek yang diterangkan adalah benda atau thing selain manusia, maka relative pronoun-nya adalah which. Di dalam relative pronoun which harus diikuti sebuah kata kerja. Bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa verb ing, tergantung dari tenses yang digunakan. Nah, which juga bisa diikuti sebuah subjek. Ya, subjeknya bisa manusia. Ingat, yang membedakan antara who, whom, which, ya. Kalau who itu buat subjek atau objek manusia dan akan selalu diikuti oleh verb. Sementara untuk objek manusia, relative pronoun-nya adalah whom dan selalu diikuti oleh manusia atau sebuah subjek. Ketika objek yang diterangkan adalah benda atau non-living things, maka kita bisa menggunakan which yang diikuti oleh verb, which juga bisa diikuti oleh sebuah subjek sendiri. Kemudian, objek yang diterangkan adalah benda atau manusia, ini bisa dua-duanya teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Ketika objek yang diterangkan adalah benda atau manusia, maka relative pronoun yang digunakan adalah whose. Whose di sini menerangkan ini kepunyaan dari seorang manusia atau dari seorang
selain manusia, bisa hewan, bisa tanaman, dan sebagainya. Ya. Nah, ketika menggunakan whose, perlu dicermati bersama bahwa kata yang mengikuti adalah noun, kata benda. Ya, misalkan whose house, whose bag, ya, whose car. Jadi nggak boleh whose langsung diikuti sebuah kata kerja, tapi harus diikuti sebuah noun. Mari kita lihat lagi soalnya. There are many good people in the world, bla bla bla, you can trust to be a member of a parliament. Kalimat tersebut dapat kita bagi menjadi dua kalimat, yaitu there are many good people in the world. Di kalimat kedua, you can trust them to be a member of a parliament. Di kedua kalimat tersebut ada dua hal yang sama, yakni kata people dan kata them. Sehingga kita bisa menghilangkan atau mencoret kata them agar supaya kita dapat menggabungkan kedua kalimat tersebut menjadi satu. Nah, kedua kalimat tersebut, teman-teman, bisa kita gabungkan menggunakan relative pronoun whom. Kenapa? Karena posisi people di kalimat pertama ya berada dalam posisi objek. Begitu juga posisi them di kalimat kedua berada di posisi objek. So you can trust them. Ya. Maka them-nya kita bisa hilangkan dengan menambah kata whom menjadi there are many good people in the world whom you can trust to be a member of a parliament. Bahwa ada banyak orang-orang baik di dunia ini yang kita bisa mempercayai mereka. Nah, merekanya kita hilangkan. Ya, jadi ada banyak orang-orang baik di dunia ini yang kita bisa mempercayainya untuk menjadi anggota dewan. Contoh lainnya, I eat the fried rice which was cooked by my sister. Fried rice merupakan kata benda atau thing atau bukan manusia, maka kata ganti relatif yang kita gunakan adalah which. Which diikuti dengan kata kerja yang lain. Di kalimat ini kata kerja lainnya adalah was cooked. Teman-teman perlu dicermati bersama bahwa ketika kita menggunakan which, itu bisa diikuti sebuah kata kerja, bisa juga diikuti sebuah subjek atau kalimat baru. Contoh yang menggunakan kalimat baru, I eat the fried rice which I bought several minutes ago. Kita lihat, setelah kata which diikuti sentence baru. Kalimat barunya adalah I bought several minutes ago. Ya, artinya apa? Saya makan nasi goreng yang saya beli beberapa menit yang lalu. Gitu teman-teman, jadi perlu diperhatikan sekali lagi ketika relative pronoun yang digunakan ya who, maka kata kerja yang mengikuti adalah verb. Tepat sekali. Ketika menggunakan whom, maka kata yang mengikuti adalah manusia atau sebuah kalimat baru, subjek. Ketika menggunakan which, ada dua, bisa diikuti kata kerja, which juga bisa diikuti manusia atau new sentence, kalimat baru. Ketika menggunakan whose, karena ini menunjukkan kepunyaan, maka yang kita gunakan adalah sebuah kata benda. Ya, bukan sebuah kata kerja maupun kata-kata yang lain, kata sifat, kata keterangan, tapi wajib hukumnya ya teman-teman untuk menggunakan sebuah kata benda setelah relative pronoun whose. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Andrew blah 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 many backhoes before he received his special mechanic license. A. Had repaired. B. Had repaired. C. Repairing. D. Repaired. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus melihat ya, tenses apa yang digunakan dalam kalimat tersebut.
Kita lihat, di kalimat ini ada kata hubung before. Ya, artinya apa? Bahwa ini dua kalimat yang terpisah disambungkan oleh kata hubung before. Dengan cepat teman-teman harus melihat di sana ada kata received. Receive adalah verb to. Yang jelas verb to adalah ciri khas dari simple past tense. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari teman-teman kita berlatih bersama. Saya akan menjelaskan ya, apa jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini. Nah, tepat sekali jawabannya adalah had repaired. Pembahasan nih, kita masuk ke pembahasan. Kalimat ini menggunakan tenses past perfect tense. Past perfect tense rumusnya adalah subject plus had plus verb 3 atau past participle. Hal ini diketahui dari tenses kalimat setelah kata hubung before, artinya sebelum. Kalimat sebelum kata penghubung before menandakan bahwa kalimat ini memiliki tenses yang lebih lampau. Tenses yang lebih lampau dari past tense adalah past perfect. Pilihan jawaban yang memenuhi syarat past perfect adalah had repaired atau had verb 3. Jadi dalam bahasa Inggris, setiap kalimat itu berpasangan sesuai dengan tensesnya. Ya teman-teman, dalam bahasa Inggris, setiap tenses itu berpasangan. Ya. Contoh, simple present tense berpasangan dengan present perfect. Simple past tense berpasangan dengan past perfect. Contohnya, she has taken a bath before she has her breakfast. She has taken a bath sebagai present perfect. She has her breakfast sebagai simple present tense. Jadi kita nggak boleh mengatakan she has taken a bath before she had her breakfast. Karena teman-teman telah mencampur antara present perfect tense dengan simple past tense. Itu nggak boleh. Tapi ketika kita mau menggunakan simple past tense, maka di depannya harus past perfect tense sesuai dengan pasangannya. Contoh yang menggunakan past perfect tense dan simple past tense. They had drunk much water before they got their ordered food from the restaurant. Mana past perfect tense-nya? Di kalimat ini past perfect tense-nya ciri khasnya adalah had plus verb 3, had drunk. Dan simple past tense di kalimat ini adalah kata kerja got. Maka ini merupakan pasangan ya antara past perfect tense dengan simple past tense yang dihubungkan oleh kata hubung before. Oke. Soal nomor 3. If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford blah 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 it. A. For buying. B. Buying. C. To buy. D. Buy. Saya ulangi lagi. If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford blah 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 it. A. For buying. B. Buying. C. To buy. D. Buy. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dari bentuk kalimat soal ini, kalimat ini berkaitan dengan verb pattern atau pola kata kerja. Ya, jadi ini jawabannya adalah to buy, afford to buy it. Kenapa? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata kerja atau verb tertentu yang diikuti dengan verb lainnya. Verb yang mengikuti kata kerja tersebut dapat berupa verb ing atau to infinitive atau to plus verb 1. Saya ulangi sekali lagi. Ya, di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata kerja ya, yang selalu diikuti kata kerja lainnya. Bisa berupa verb ing, bisa juga berupa to verb 1 atau to plus infinitive. Kita lihat contoh verb yang selalu diikuti oleh verb ing. Admit, deny, mind, avoid, dislike, miss,
practice, consider, feel like, risk, can't help, enjoy. Kata-kata ini ketika kita gunakan harus diikuti oleh verb ing di belakangnya. Ya, jadi bukan verb one atau verb yang lainnya, tapi selalu verb ing. Misalkan, I miss cooking together with my friends. I miss cooking, bukan I miss cook, bukan I miss to cook, bukan I miss cooks, apalagi I miss cooked, tapi I miss cooking with my friends together. Bagaimana dengan kata kerja yang selalu diikuti to infinitive atau to verb one? Contohnya, afford, demand, like, pretend, agree, fall, love, promise, begin, help, ask, hate, mean yang artinya intend, ya, berniat, remember, need, and start. Nah, kata-kata ini harus selalu diikuti to verb one. Ya. Misalkan promise. Ya. I promise to buy her a ring. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi. I promise to buy her a ring, or a diamond ring. Nah, ketika kita menggunakan promise, ya, yang tadi saya sebutkan, I promise to buy her a ring, maka to buy itu sudah tepat. Akan salah ketika I promise buying. Nah, karena promise tidak boleh diikuti verb ing. Tapi I promise to buy her a new diamond ring. Nah, di dalam soal tersebut di atas ada kata afford. Nah, ini kan sama nih, afford. Maka harus diikuti to verb one yang jawabannya adalah to buy. Kita lihat sekali lagi contohnya. If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford to buy it. Nah, jawabannya adalah C. Ya, artinya apa? Jika orang-orang harus membayar cash, membayar tunai, ya, pada saat beli rumah, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membelinya. Oke, gitu teman-teman. Berikutnya, nomor 4. The camera which she bought is blah 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 one in the promo. A. The cheapest. B. The cheaper. C. Cheapest. D. Cheaper. Saya ulangi sekali lagi. The camera which she bought is blah 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 one in the promo. The cheapest. The cheaper. Cheapest. Cheaper. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya, tepat sekali jawabannya adalah A, the cheapest. Soal ini berkaitan dengan materi superlatif. Superlatif itu artinya yang paling, teman-teman. Ya, jadi dalam kalimat bahasa Inggris ada kata sifat yang bisa kita gunakan kata sifat itu sendiri, bisa juga kata sifat itu kita comparative, ya, kita bandingkan, ya, bisa juga kata sifat itu kita jadikan superlatif. Contohnya big, bigger, the biggest, ya. Small, smaller, the smallest, ya. Oke. Nah, rumusnya to be plus the plus adjective plus est. Ini kalau kata sifatnya satu suku kata. Contohnya big. Nah, kan satu suku kata, maka tinggal ditambahkan est di belakangnya menjadi biggest, tall, tallest. To be plus the plus most plus adjective, ini kalau kata sifat yang teman-teman gunakan adalah dua suku kata. Contohnya beautiful, kan tiga suku kata, important, tiga suku kata, atau lebih dari satu suku kata, maka kita gunakan most di depannya. Jadi bukan beautifulest atau importantest, tapi most beautiful, most important. Untuk kata sifat cheap, kita menggunakan akhiran est dikarenakan kata cheap hanya memiliki satu suku kata.
ada catatan, untuk kata sifat yang memiliki dua suku kata tetapi berakhiran huruf Y, maka tetap ditambahkan EST. Meskipun dua suku kata nih, happy. Nah, huruf akhirnya apa? Y. Kita nggak bisa mengatakan most happy. Nah, tapi happiest. Dusty. Huruf akhirnya Y, dustiest. Early, huruf terakhirnya Y, earliest. Maka jawaban dari soal nomor 4 ini, the camera which she bought is the cheapest one in the promo. Ya, bukan cheapest yang C karena nggak ada D-nya. Ingat, kawan-kawan, teman-teman, ketika menggunakan superlatif harus ada D di depannya. Ya, artinya apa? Kamera yang dia beli merupakan kamera yang paling murah di promo penjualan itu. Oke. Nomor 5. If you drop the egg from the third floor, it blah 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 to pieces. A. Would shatter. B. Will shatter. C. Shattered. D. Shattered. Saya ulangi. If you drop the egg from the third floor, it blah 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 to pieces. A. Would shatter. B. Will shatter. C. Shattered. D. Shattered. Ya, jawabannya adalah B. Will shatter. Kenapa? Kita bahas bersama-sama. Kalimat dalam soal ini adalah mengenai conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 berfungsi untuk menunjukkan suatu kalimat bersyarat yang kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Ya. Rumusnya adalah if plus subject plus verb 1 S or is, subject plus will plus infinitive atau verb 1. Untuk menentukan jenis atau tipenya berdasarkan kata kerja yang digunakan pada if clause dan juga main clause dalam kalimat tersebut. Dalam contoh kalimat ini, if clause menggunakan present tense. Kita lihat, if you drop the egg from the third floor, di kalimat ini, if you drop, ya, ini dropnya sebagai verb 1, maka ini merupakan simple present tense. Maka setelah koma, main clause-nya dalam bentuk simple future tense. Ya. If you drop the egg from the third floor, it will shatter to pieces. Jika kamu menjatuhkan telur dari lantai 3, maka ini akan pecah berkeping-keping. Ya. Atau kalau dibalik juga bisa, the egg will shatter to pieces if you drop it from the third floor. Ingat teman-teman, sekali lagi, ketika if clause-nya dalam bentuk present tense, maka main clause-nya dalam bentuk future tense. Contoh lain, if she gets a scholarship, she will be so happy. Ya, ini pasangan yang tepat. Ketika ada if clause dalam bentuk simple present tense, she gets, gets kan verb 1 S or is ya teman-teman, maka ini merupakan simple present tense di mana main clause-nya wajib menggunakan simple future tense, will be, will plus verb 1. Perlu diingat kembali, ini merupakan rumus dari kalimat pengandaian tipe yang pertama, if plus subject plus verb 1, S or is, subject plus will plus verb 1. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap semangat, teman-teman yang sedang berjuang. Semoga dimudahkan rezekinya.